Balik lagi sama aku Debrina dan video kali ini aku akan menyarankan ke teman-teman empat buah kamera mirrorless dengan range harga di antara Rp4,5 juta sampai dengan Rp7 juta. Mana yang menurut aku paling worth it diambil di akhir tahun 2020 ini? Nah, disclaimer dulu, sebenarnya kamera ini bukan kamera baru dan harga segitu adalah harga second mereka. Jadi semuanya bukan kamera baru, bukan beli baru, semua adalah harga bekasnya. Nah, kenapa aku sarankan harga bekas untuk kamera? Karena kamera-kamera ini dirilis udah hampir 3-4 tahun yang lalu, tapi teknologinya masih bisa dipakai sampai hari ini dan juga masih sangat worth it banget buat kalian beli. Nah, kita mulai dari urutan sebenarnya ada 3, tapi aku mulai dari urutan keempat. Nah, jadi urutan keempat adalah sebenarnya honorary mention ya, karena kategorinya jelas. Aku mungkin disebutkan di sini ya, kategorinya adalah punya flip out screen, punya mic jack, dan juga videonya sudah full HD paling minimum. Dan ketiga ini sebenarnya kriteria kalau kalian pengen jadi content creator. Jadi ini adalah saran mirrorless buat kalian yang ingin jadi content creator untuk video. Jadi kalau misalkan untuk foto, aku bisa bilang hampir semua kamera yang di bawah range ini tuh sebenarnya bisa dipakai. Tapi ini cuma saran dari aku. Kalau kalian pengen menjadi menjadi seorang content creator, ya ini gue bilang nih, content creator. Jadi kalian harus punya kan video kamera ya, kalau bikin konten nih kayak gini nih, talking head. Nah, jadi ini aku saranin dari 4 ini. Nah, yang keempat adalah Sony A6000. Nah, A6000 ini udah keluar lama banget, dan ini kenapa honorary mention? Sebenarnya aku cuma pengen rekomendasiin 3, tapi ternyata yang keempat ada A6000. Karena A6000 ini masih banyak banget dipakai sama orang-orang di luar sana. Alasan utama aku saranin A6000 adalah harga. Nah, harganya A6000 itu stabil sampai hari ini. Jadi tidak ada mic eksternal, mic jack, tapi A6000 bisa pakai hot shoe-nya, pakai Sony, mic-nya Sony yang proprietary-nya mereka. Jadi kamu beli mic-nya Sony yang bisa dicolok ke si hot shoe-nya A6000, dan itu mic-nya bagus, tetapi harganya lumayan, makanya aku taruh di honorary mention. Secara videonya pun masih full HD, dan full HD-nya pun bitrate-nya nggak tinggi-tinggi banget, dan 8 bits paling nggak itu. Nah, kenapa aku bikin A6000 di urutan keempat? Karena untuk video sendiri sebenarnya di urutan yang di atasnya ini sebenarnya lebih banyak fitur yang mendukung untuk bikin video sebagai content creator. Karena 6000 tidak ada flip out screen. Flip out screen itu berguna banget, karena nggak mungkin kalian kalau baru bikin konten atau bikin video untuk YouTube, kalian nggak mungkin beli monitor, kecuali memang kalian udah punya budget sendiri untuk itu, ya bebas, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau buat run and gun, buat dipakai kemana-mana, kayaknya agak menyusahkan kalau pakai A6000 buat bikin video YouTube kayak gini. Itulah kenapa aku taruh A6000 di nomor 4. Di nomor 3, nah nomor 3 ini goes to satu buah brand yang, jadi semuanya 4-4 ini udah pernah aku pakai, dan aku rekomend ini personally karena aku udah pernah pakai. Yang ketiga adalah Fuji X-T100. Kenapa nggak yang 200? Kenapa nggak yang X-A7? Kenapa yang 100? Nah, itu pertanyaannya. Kalau yang X-T200 itu harganya masih tinggi, udah jelas. X-A7, kenapa nggak pakai X-A7? Karena, here's the reason. Jadi kenapa X-T100? X-100 itu autofocusnya memang di tengahnya sudah face detect autofocus. Jadi kalau kalian mau ngefokusin ke muka, harusnya sih untuk video jauh lebih mudah dibandingkan yang contrast based autofocus. X-T200 ataupun X-A7 autofocusnya sudah full. Nah, cuman ada glitch. Nah, glitch-nya di mana? Karena mungkin kalau seri XT itu dia adalah sedikit transisi dari sensornya yang pakai Bayer ke sensornya X-Trans. Jadi ada sedikit influence dari tim-timnya Fuji. Kalau misalkan autofocusnya XT itu dibikin quote unquote sedikit lebih bagus dibandingkan yang seri XA. Nah, XA7 sendiri aku udah beberapa kali dapat komen dan juga pernah nyoba sekali, dan itu juga
autofocusnya mungkin reliable, tapi tidak selamanya dia fokus gimana ya, tidak selamanya dia membuat muka kita in frame gitu. Nah, sedangkan dalam in frame kadang kotaknya ada, cuman dia nggak fokus. Itu permasalahan di X1.7. Dan juga di X-T100 kita bisa pilih face detect-nya aja atau ada kontras yang di sekitarnya. Paling nggak X-T100 aku udah pernah coba dan cukup reliable untuk talking head kayak gini. Dua-duanya punya flip out screen, dua-duanya punya mic jack, dan dua-duanya kayaknya udah bisa 4K. Tapi X-T100 jangan harap pakai 4K-nya, karena X-T100 4K-nya cuma 15 frame per second. Nah, saranku kedua X-T100 itu kenapa? Karena Fuji sendiri itu terkenal dengan film simulation-nya. Nah, film simulation itu bagus banget kalau buat teman-teman yang suka foto, nggak harus ngedit-ngedit lagi dan kalian udah bisa langsung dapet foto yang sesuai apa yang kalian pengen gitu. Nah, straight out of camera, SOC kalau orang bilang. Jadi urutan ketiga itu ada di Fuji X-T100 dengan harga kisaran tadi aku bilang masih di antara 5-6 jutaan untuk secondnya. Nah, posisi kedua apa? Ini my personal favorite. Ini adalah Lumix G7. Aku bisa cerita banyak karena aku pakai Lumix G7 personally hampir 2 tahun aku pakai. Nah, Lumix G7 ini buat content creator tuh sangat well-rounded banget, walaupun dia sensornya kecil, micro four third, tapi kalian bisa pakai yang namanya speed booster. Speed booster apa? Ini aku kasih gambarnya ini, speed booster. Nah, speed booster itu fungsinya adalah menangkap cahaya yang lebih, sehingga yang tadinya dia ekivalen 2 kali crop factor dari full frame ketika pakai speed booster jadi 1,5, jadi 1,5 kalinya, jadi setara dengan APS-C. Makanya di lini yang aku kasih di sini semuanya APS-C dan mirrorless. 6000 APS-C, X100 APS-C, MFT kalau pakai speed booster jadi APS-C gitu. Nah, Lumix G7 ini keunggulannya yang kedua adalah mic jack-nya, dan juga dia preamp-nya bagus, suaranya juga jadi cukup jernih, nggak banyak noise-nya. Udah gitu dia punya picture profile yang lumayan, bisa di color grading. Bisa di color grading itu dalam artian dia bisa bikin profile picture tuh lumayan flat. Jadi aku udah pernah bikin juga video color grading picture profile Cinelight D kalau nggak salah. Nah, Cinelight D itu bisa di grading dengan hasil masih bagus. Dan juga yang ketiga adalah 4K-nya. 4K-nya G7 itu bukan bohongan, 4K beneran, dan 4K-nya full resolution. Jadi artinya nggak ada crop-cropan kalau kayak di Canon R ini kan aku jadi kalau 4K harus di crop ke APS-C formatnya. Intinya kayak gitu. Jadi Lumix G7 sangat rekomend banget dengan tentang harga yang aku bilang tadi. Mic jack ada, flip out screen ada, 4K ada, autofocus juga nggak malu-maluin, tetap bisa diandalkan, dan juga ya harganya terjangkau. Itu yang aku saranin. Kita lanjut ke yang pertama. Nah, yang pertama adalah yang sebenarnya bukan personal favorite, tapi ini adalah sebuah kamera yang well-rounded yang masih sampai sekarang detik ini hampir banyak YouTuber make dan mereka masih puas dengan hasilnya, yaitu adalah Canon M50. Nah, Canon M50 ini sebenarnya fungsi dan fiturnya sama persis dengan G7. Cuman yang membuat ini jadi peringkat 1 adalah dual pixel autofocus. Kenapa itu penting? Karena sebagai content creator yang biasa nge-shoot muka sendiri, kalau autofocusnya tidak reliable, itu akan jadi masalah yang sangat berarti. Jadi ya, Canon M50 punya mic jack, walaupun preamp-nya nggak sebagus G7, tapi kayak M50 punya 4K yang sama, 1080 juga ada, dan ada beberapa picture profile kayak sama seperti Canon R ini bisa di color grading, yaitu neutral. Mungkin neutral bisa kita turunin kontras dan saturasi, terus bisa kita grading. Dan 4K-nya nggak di crop lagi karena 4K-nya udah di APS-C format. Dan terus Canon M50 kalau pakai speed booster bisa jadi setara dengan crop faktornya 1.1, yang artinya ya cuma beda 0,1 dari beneran full frame. Jadi kalian bisa pakai lensa Canon yang full frame di Canon M50 dengan menggunakan speed booster. That's a plus point. Jadi kenapa M50 masih jadi di top
rekomendasi aku untuk kamera mirrorless yang bisa kalian ambil di 2020 ini. Wah, mungkin semoga infonya membantu kalian karena banyak banget ya, sering banget ngomong gitu ya, karena ada beberapa yang masih nanya ke aku lewat DM, lewat komen di Instagram, Mas, kamera yang bagus untuk di 2020 ini apa? Jadi ini adalah rentang harga yang menurut aku masih reasonable, karena kalaupun kalian budgetnya lebih terbatas dari itu, nyicil pun mungkin nggak terlalu berat untuk di range harga 5-6 jutaan. Tapi ya sekali lagi, semua tergantung kalian. Tadi aku udah sebutin alasannya. Kalau lensa sendiri semuanya pilihannya banyak, dan bagus-bagus. Ya itu up to you guys. Karena aku nggak bahas lensa karena banyak lensa bisa adapted. Ada yang Sony pakai lensa Canon, ada yang Lumix pakai lensa Canon, ada yang Fuji pakai lensa Canon, ada yang Canon ya pakai lensa Canon gitu. Semoga video ini membantu buat kalian memilih kamera-kamera yang kalian pakai. Jadi ya sampai saat ini masih di peringkat teratas adalah Canon M50 yang selalu aku saranin buat teman-teman yang nanya aku mau dimanapun, di Instagram dimanapun, pasti aku saranin M50 karena kamera itu benar-benar well rounded dan juga reliable di autofocusnya untuk video. Jadi pembahasan kali ini khusus untuk video, kalau untuk foto mungkin kita akan bahas di lain waktu. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.